sambil juga nanti saya ikutin aja step yang saya berikan. Saya sambil record juga, nanti recordnya saya taruh di ini ya, saya taruh di drive, jadi nanti teman-teman bisa ulang-ulang, karena nanti ini juga teman-teman akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang saya berikan ya, saya arahkan sesuai dengan pertemuan hari ini, dan nanti teman-teman bisa melanjutkan dengan tugasnya sesuai dengan gambar yang kemarin teman-teman kerjakan di manual. Oke. Ini ada 100 orang, kita lihat apakah bisa. Seharusnya kalau Zoom bisa lebih dari 100 ya. Boleh dikabarin teman-temannya yang belum join? Oke, suara saya terdengar jelas kan ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya, untuk membahas terkait dari penggunaan AutoCAD ya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat dari AutoCAD itu ya, gambar sesuai dengan gambar yang kemarin teman-teman sudah pernah buat juga ya. Jadi nanti ikutin aja tutorialnya dari saya sambil saya record juga ini perkuliahan hari ini. Jadi teman-teman nanti bisa tengok ya, belajar lagi ya dari apa yang sudah diberikan hari ini di drive ya. Oke, baik. Hari ini target kita adalah membuat gambar seperti ini teman-teman ya. Ini kita akan membuat gambar dari contoh di pertemuan 10. Saya tidak akan menggambarkan yang bagian bawah sini, saya hanya menggambarkan bagian ruangannya saja. Nanti sisanya untuk simbol-simbol dari elektrikalnya teman-teman bisa mencobanya sendiri ya dengan basic yang sudah saya berikan nanti ya. Oke, baik. Kita mulai, kita awali dengan membuat drive-nya, kita membuat file dulu. Ini saya udah coba beberapa kali membuat ya. Kebetulan saya juga udah lama nggak pakai AutoCAD, jadi saya harus nginget-nginget lagi beberapa hal ya. Jadi diawali teman-teman nanti buat dulu dengan new dulu ya. Dengan new, kemudian teman-teman boleh dibuat ya. Di open aja nanti yang bagian ini ya. Kemudian kalau sudah, nanti teman-teman akan menemukan seperti ini ya. Kalau dia tidak muncul kotak-kotak seperti ini, maka teman-teman tinggal aktifkan saja di bagian sini ya. Di bagian kotak paling bawah nih ada display drawing grid, sama bisa ditampilkan juga snap modenya di on. Terus bagian sini juga di on ya, dynamic input, kemudian restrict cursor orthogonally ya. Kemudian ini snap cursor. Snap cursor ini fungsinya adalah kita jadi nanti bisa di bagian pojok-pojok aja dari yang kita gambar. Ini juga sama, snow snapping, kita on kan saja ya. Nanti mungkin ada beberapa kondisi yang kita harus mematikan itu semua ya. Kita mulai saja dari gambarnya. Kalau nanti nggak muncul, masih nggak muncul juga, atau terlalu kecil si kotak-kotaknya, ya teman-teman tinggal diklik kiri bagian sini, terus diketik saja ya, limits, oke seperti ini, kemudian di enter, nanti pencet 0, kemudian di tab lagi 0, enter. Nah nanti muncul seperti ini kita bisa pencet 10.000, 10.000, di tab lagi 10.000, enter. Nah nanti jadi sebesar ini ya, ini jadi sebesar ini untuk kertas kerjanya ya. Ini kayak milimeter block ya, teman-teman mungkin udah tahu ya milimeter block itu apa. Ya, seperti ini. Nanti kalau udah jadi, atau mau diperkecil lagi, nanti tinggal dirubah aja tadi yang 10.000 kali 10.000-nya ya. Misalnya 5.000 kali 5.000, ya nanti pasti akan lebih kecil. Atau kita coba saja limits, enter, nanti diketik 5.000 misalnya. Sorry, kita mulai ulang. Limits, terus 0, tab 0, enter, kemudian 5.000, tab lagi 5.000, enter. Nah, jadi seperti ini, jadi lebih kecil ya. Oke, kemudian kita rubah, kalau di awal itu satuannya pasti adalah inci. Jadi teman-teman bisa diklik kiri di sini dimanapun ya. Terus pencet units, ketikan unit seperti ini, kemudian di enter. Nah, nanti kita rubah di sini bagian sini jadi sentimeter ya. Ini jadi sentimeter, kemudian di sini tetap desimal ya. Oke, atau bisa juga diketik seperti ini, min dwg units, enter. Kemudian nanti tinggal diklik bagian sini, kita lihat kalau sentimeter itu nomor 4, berarti diketikkan 4, kemudian enter, kita pilih nomor 2 karena desimal saja, enter, enter lagi, enter lagi, enter terus, enter lagi, dan
enter lagi, selesai. Nah, nanti jadi seperti ini ya. Oke, kita buat aja yang baru ya. Kita buat tadi yang sebelumnya tadi udah saya buatkan ya. Oke, kemudian kita buka yang tadi yang sudah saya buat. Oke, seperti itu ya. Nanti untuk merubah jadi ukurannya ya 10.000 kali 10.000 atau 5.000 kali 5.000, atau kita juga harus merubahnya seperti ini, OP ya. Ini nanti akan masuk seperti ini. Oke, kalau sudah kita masuk ke user preference. Dari user preference kita rubah di sini jadi cm. Ini juga sama ya, jadi cm. Oke, kita pasang ke satuannya cm. Oke, apply. Oke. Kalau sudah kita mulai untuk menggambar, kita lihat dulu gambar yang akan kita buat adalah berukuran berapa nih? Berarti 5 meter ya, 200 tambah 220 tambah 80, 5 meter ke ini 5 meter kali 4, 5 meter kali 5 meter ya. Nanti di sini ada kamar mandi, terus kemudian ruang tamu, ini teras ya, dan ini dapur. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, kita buat dulu untuk gambar kotaknya ya, untuk gambar kotak rumahnya. Kita pilih line, oke, seperti ini. Kemudian kita pilih dimanapun ya, di sini. Kemudian kita geser ke kanan ya. Kita ketikkan, karena satuannya cm ya, berarti kalau 5 meter itu berarti jadi 500 cm. Oke, kita tarik lagi ke atas, karena ukurannya 500 kali 500 atau 5 meter kali 5 meter. Kita ketikkan lagi 500. Oke, kemudian nanti jadi seperti ini teman-teman. Kita ke kiri ya, terus 500 lagi, 500 di enter, kemudian ke bawah lagi 500 di enter. Oke, kalau sudah kita lihat dulu, kita escape ya, escape biar nge-close, jadi nggak pencet lain lagi. Terus kita lihat lagi gambarnya, kita mulai dari atas ya, di atas ini ada kamar mandi dengan ukuran sekitar berapa nih, 150 mungkin ya, sekitar 150 dikali 100 ya. Kemudian di sini juga sama, 100 dikali, ya nanti di sininya berarti sekitar 220 tambah 80 berarti sekitar 300 ya. 300 dikali di sini 100. Oke, sebentar. Kita buat, balik lagi ke line. Nah, kemudian arahkan kursor kita ke pojok sini, nanti akan muncul kotak seperti ini, teman-teman. Ya, kelihatan ya gini ya, kotak. Kemudian kita tarik ke kiri. Atau kita mulai dari sebelah sini aja deh. Kita mulai dari sebelah sini, dari sebelah kiri. Kita mulai tadi ke bawah itu, sebentar saya lupa. Ke kanan sekitar 3 meter ya, ke bawah 100. Berarti ke sini 100, ke bawah ketikkan 100, enter. Kemudian kita ke kanan, sampai full aja, 500 berarti biar sama. Nah, udah nanti kita tinggal potong-potong aja ya. Oke, kalau sudah, ini sudah bagian belakang, kita lihat lagi. Di sini ukuran selanjutnya adalah 300 ya. Ini kalau teman-teman mau ke atas bawah kayak gini, mau ke atas gini, tinggal diklik yang kursor, bukan kursor, scrollnya ditekan, terus sambil diarahkan atas bawah. Ya, soalnya kalau teman-teman scroll nanti jadi kayak gini, zoom out sama zoom in. Kalau teman-teman diklik dulu, baru ditahan, ya itu nanti jadi seperti ini. Oke, kalau sudah, tadi kita mau buat ruangan yang bawahnya ya. Ini 300 ya dikali 500 lah, kita buat sampai sini dulu ya. Berarti sama kayak tadi caranya, kita kembali ke line, kita mulai start dari sini ke bawah, terus kita ketikkan 300 di enter. Kalau sudah kita ke kiri ya, 500, enter lagi, kita ke atas lagi 300, enter. Kita sekali lagi ke sini biar 500, enter, dan kita escape. Oke, sudah jadi ya ruangannya seperti ini, tinggal nanti kita tandain untuk ukuran si ruangan masing-masing. Pertama kita buat dari kamar mandi dulu. Kamar mandi itu tadi ukurannya sekitar 100 dikali 150 ya. Berarti kita mulai dari sini aja, dari pojok kanan. Diklik kiri, terus kemudian digeser ke kiri sambil diketikkan 150, enter. Terus kita ke bawah ya. Ke bawahnya adalah 100 ya. Ketikkan lagi, enter lagi. Kita ke kanan 150 lagi. Oke, ke atas 100. Nah, selesai.
Kemudian di ruangan bawah sini, di kamar ya, bagian kamar, itu ukurannya 300 dikali, ini ya, sekitar berapa nih? 300 dikali 200. Oke, di sini 300 kali 200. Kita mulai lagi dari sini. Ke bawah, 300. Enter. Terus ke kiri, 300 lagi. Sorry, 200 ya tadi ya. 200 ke kiri, enter. Kemudian ke atas, 300. Enter. Dan kita ke kanan lagi, 200. Enter. Oke, selesai. Sudah. Nah, udah sesuai ya. Tinggal nanti kita potong-potong, tambahin pintu, dan juga kita buat dindingnya jadi layer, ada layernya ya. Cara membuat layernya gimana? Cara membuat layernya gampang, tinggal teman-teman klik di sebelah sini kiri, klik kiri ya. Terus di blok, setelah sudah di blok, lepas di enter, diklik lagi, klik kiri lagi. Nah, setelah itu di bagian pojok sini, ini penempatannya nanti akan beda ya. Yang 2017, 2007 dan seterusnya. Kebetulan saya pakai 2017 ya. Kemarin ada sih saya 2007 tapi 2017 juga oke ya, karena kita hari ini tidak merender dulu ya. Jadi saya rasa aman aja ya. Kalau sudah kita blok tadi, kita klik yang bagian sini offset ya. Klik offset, klik kiri, kemudian nah, kita klik sembarang dulu di sini. Oke, sebentar. Kita klik offset, sorry, kita blok lagi tadi ya, kita blok, kemudian kita klik offset, kemudian tuliskan 15 cm. Nah, kenapa 15 cm? Ini tebal dinding ya, tebal dinding itu rata-rata 15 sampai 30. Jadi kita asumsikan saja tebal dindingnya adalah 15 cm. Caranya setelah sudah, nanti akan muncul kotak seperti ini teman-teman ya, muncul kotak seperti ini, kemudian kita arahkan ke garisnya. Oke, seperti ini, kita klik kiri. Nah, nanti akan muncul layer di dinding pertama ya. Kemudian kita klik kiri lagi, pindah ke garis yang lain ya. Oke, seperti ini. Kita tarik ke dalam, ini juga sama ya. Kita tarik ke dalam ya, kalau keluar nanti tembok tetangga berarti ya. Kita tarik ke dalam. Oke, sudah. Ini juga sama ya, kita tarik ke dalam. Ini juga sama, kita tarik ke dalam. Oke. Sudah. Ini, sorry, ini harusnya ketariknya ke dalam kiri. Ini juga sama, tarik ke dalam. Ini kita tarik ke dalam sini. Ini juga, ya, sebelah sini kita tarik ke dalam. Geser lagi ke bawah. Oke. Ini kita tarik lagi ke dalam. Ini juga sama ya. Tarik, ini juga sama, ditarik ke dalam. Kita cek, oke. Ini untuk tembok ya. Ini kita tarik lagi ke dalam. Bentar, ini kayaknya nggak perlu deh. Kita lihat lagi gambarnya. Bagian bawah, nggak perlu. Ini nanti kita hapus saja. Ini kita tarik ke dalam. Oke, supaya offsetnya hilang. Offset, terus kita pilih 15, enter. Ini kita tarik. Ini kita tarik. Oke. Kalau sudah, ya nanti jadi seperti ini teman-teman. Gampang ya. Udah jadi nih bangunannya. Tinggal denahnya sudah jadi, tinggal blok lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita ketik, kita klik bagian sini trim. Kita erase ya. Oh sorry, kita blok dulu, kemudian trim di sebelah sini, trim. Setelah itu, nah kita pilih yang ini. Hilang ya tadi karena kita nggak perlu ada gambar ini. Di sini nggak ada ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi membuat pintu dan jendela. Gimana caranya? Caranya tinggal kita pilih. Di sini ada banyak ya, ada line, ada polyline, ada circle, ada arc. Ya ini untuk bengkok ya, 3 poin atau 3 titik, 3 sumbu gitu ya. Ada juga rectangle ya. Ini kita pakai rectangle aja untuk bikin si kusennya ya, kusen ya. Kusen pintu. Ukuran kusen pintunya sekitar 5, ya kita tarik ke atas dulu gini. Ah ya, sebelum nanti teman-teman membuat warna ini, teman-teman bikin dulu di sini layer properties ya. Layer properties, diklik, kemudian kita klik new. Kemudian nanti kita namain misalnya kayak dinding 2 atau dinding 1 tadi ya. Kita rubah di sini warnanya ya biar beda ya. Misalnya kita mau warnanya biar beda merah gitu ya. Kita
Kita klik merah, kemudian di sini garisnya garis lurus aja. Line width-nya kita bikin di 0, berapa ya? 0,15 deh. 0,15 gitu ya. Yang lain juga sama kalau nggak salah 0,2. Nah, ini kita bikin 0,2. Ini juga sama di 0,2 ya. Oke, seperti itu. Nanti kita namain yang lain ya. Ada jendela, ada pintu, dan lain sebagainya. Ini karena saya udah bikin, jadi nggak usah ada hijau, biru, sama ungu ya. Hijau untuk dinding, jendela nanti biru, pintunya adalah ungu ya. Oke, kalau udah kita bikin pintu dulu teman-teman. Tadi ya, balik lagi. Sebentar. Kita close dulu. Kita bikin kusennya dulu dari pintunya dengan pakai ini ya, rectangle. Ini kita pilih warna pintu ya. Pintu itu ungu ya. Caranya kita klik kiri, kemudian kita tarik ke atas. Ya, karena satuannya senti ya, kita buat 5 cm, tab, kemudian 15 cm. Nah, jadilah seperti ini. Biasanya pintu tuh lebarnya sekitar 80 cm ya. Oke, 80 cm berarti kita buat di sini ambil line, kemudian pojok kanan di sini ya. Kita klik kiri, kemudian tarik ke kanan, kita ketikkan 80, enter. Nah, nanti jadi seperti ini. Kemudian kita escape. Oke, kalau sudah kita escape, lanjut lagi kita buat kusen sebelah kanan ya. Nih, kita klik kiri di sini sembarang, kita blok yang bagian kotak yang tadi. Oke, habis itu kita copy aja biar nggak usah buat lagi. Kita copy, klik. Nah, habis itu pilih yang garis paling luar di sini ya. Kita klik sampai muncul seperti ini endpoint. Kemudian kita geser. Nah, untuk biar garisnya tetap lurus seperti ini adalah yang bagian sini nih. Kita nyalakan restrict cursor orthogonally ya, ortho mode ya. Atau kalau kita matikan nanti jadi seperti ini. Kita jadi bisa naik turun seperti ini. Nah, biar garisnya lurus, pastikan kita menggunakan ortho mode-nya ini kita on dan kita tarik ke kanan ya, sudah. Kita escape ya, sebentar nih sepertinya masih belum pas. Kita blok lagi. Kemudian kita copy. Kita ambil bagian sini. Kita tarik. Oke, kita sesuaikan dengan garis ini ya. Ini banyakkan tadi ngopinya. Tarik. Ini kita hapus aja dulu deh. Ini kita hapus. Kita hapus, kita blok lagi. Kemudian copy. Klik bagian kiri sini. Terus kita sambil tarik ini, diketikkan 80 ya. Nah, biar seperti inilah garisnya. Dah, kalau sudah kita buat arc ya untuk bentuk pintu kan ya. Bentuk pintu kan kayak gini ya. Kalau yang udah-udah kan bentuk pintu kayak gini nih. Nah, kita buat nanti kayak gini. Oke. Kita geser lagi ke pintu yang tadi kita mau buat. Kalau sudah, kita buat line dulu aja ke atas ya. Dari bawah sini kita tariknya. Oke, dari bawah sini kita tarik ke atas, terus kita ketikkan 80 ya. Karena kan tadi 80 ya untuk si lebar pintunya. Oke, kalau sudah kita escape. Nah, habis itu baru kita pakai yang arc di sini. Oke, 3 point ya kita pilihnya nanti ya. Pakai arc yang 3 point ya. Setelah itu kita buat tarik dari sini, dari pojok sini. Kemudian kita kira-kira aja, kira-kira lengkungannya segini lah ya. Setengah, terus kita tinggal tarik ke bagian sini. Pas kan? Nah, udah. Kalau udah, ini kan bentuknya masih aneh ya. Kita klik lagi bagian sininya, habis itu nanti kita tarik bagian tengahnya. Nah, dikira-kira aja lah ya. Oke, sudah jadi bentuk pintu. Oke, kita taruh dulu untuk pintu. Ada di mana pintu? Pintu itu ada di depan, di sini ya. Terus kemudian di kamar mandi ya, sama di dapur belakang ya. Oke, kalau sudah kita blok dulu. Habis itu kita copy ya. Kita copy, terus kita klik bagian kiri sini. Habis itu kita tarik aja ke bawah ya. Ini kita matikan dulu yang bagian sini ortho mode-nya biar bisa fleksibel. Besok kita taruh di sini ya. Kita taruh dulu sementara di sini untuk pintu masuk ke ruang tamu. Setelah itu di pintu kamar juga ada ya. Kita klik sembarang dulu di sini. Kemudian di kamar mandi.
Kita taruh sembarang dulu aja. Dan di bagian dapur ya. Oke, sudah. Kita hapus aja yang tadi sebelumnya. Kalau sudah, kita lanjut bikin jendela. Jendela gimana? Bikin jendela, kita buat dulu di sini, kita pilih layernya jendela ya. Oke, kalau sudah, kita pilih line lagi. Setelah itu kita bikin kusennya. Kusennya sama kayak tadi ukuran ya, sekitar 5 dikali 15 ya. Kita pakai rectangle aja. Setelah itu kita klik kiri, habis itu tarik ke atas 5, kemudian di tab 15, enter. Oke, sudah jadi. Ya, kalau nggak salah 5 kali 15 deh saya bikinnya sebelumnya. Oh ya, sekitar segitu ya. Oke, kalau sudah kecil aja ya di sini. Terus habis itu kita pilih copy ya. Kita copy dulu, kita blok dulu ya. Habis itu kita copy, kita klik copy di sini. Habis itu klik sebelah kiri, bagian luar ya, sebelah kiri. Kemudian kita geser ke kanan sambil kita nyalakan dulu auto mode-nya. Oke, kita geser ke kanan sambil diketikkan 80 ya. Kita asumsikan aja lebar jendela 80 lah ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita mau buat jendela dengan line. Caranya diklik line-nya, terus ambil di bagian dalam sini, klik kiri, terus kemudian arahkan ke sini ya, ke kanan. Oke, sampai kotaknya muncul. Seperti ini kotak muncul. Diklik kiri. Nah, habis itu sudah selesai. Kita escape. Habis itu kita bikin yang garis bawahnya. Kita klik lagi line. Klik kiri lagi. Kita tarik lagi ke kanan. Oke, paskan ya di sini. Oke, kalau sudah, sebentar. Kita klik kiri, ya. Kita taruh di sini, tarik ke kanan. Nah, jangan di escape dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita ketikkan biar dia di tengah-tengah, karena kalau saya klik di tengah nggak bisa nih, dia harus pasti ke atas nempel nyampenya nanti garisnya. Caranya gimana? Biar gampang, kita ketikkan di sini M2P, terus di enter, kita pilih batas atasnya adalah bagian sini, kita pilih batas bawahnya adalah bagian bawah ya. Nah, nanti dia akan muncul di tengah-tengah garisnya jadinya. Oke, kita tarik lagi. Nah, nggak bisa kan sampai sini karena tadi auto mode juga nyala dan ini nanti pasti kalau nggak ke atas ke bawah garisnya. Sama kayak tadi, kita ketikkan M2P untuk garis tengahnya. Kita pilih batas atasnya di sini, batas bawahnya di sini. Oke, dan ya selesai. Jadilah sebuah jendela. Habis itu kita lihat. Kalau di gambar sih nggak ada jendela ya. Tapi masa rumah nggak ada jendelanya gitu kan? Aneh aja gitu. Jadi yang pasti ada jendela di sini, di bagian ruang tamu. Oke, kemudian di bagian kamar depan. Dan nanti kita bikin jendela lagi di belakang sini lah ya. Untuk ke bagian belakang. Ke dapur gitu ya. Atau nggak usah dibikin juga nggak apa-apa. Atau dapurnya malah yang dibikin. Tapi kita buat yang pasti adalah di kamar. Ya, di kamar sini. Sama ruang tamu kita bikin jendela. Oke, kalau sudah kita klik sembarang, klik kiri sembarang. Habis itu di blok. Selesai. Nah, nanti kita pindahin kayak tadi ya. Tapi sebelum kita eksekusi jendela, kita eksekusi dulu pintunya. Kita lihat pintunya di sini menghadap kemana. Oke, bukanya menghadap ke dalam ya, yang bagian ruang tamu ya. Oke, di sini itunya sebelah kanan ya, jadi membukanya ke dalam. Dan pintunya masuk ke dalam. Oke, karena di sini kebalik ya. Kita tinggal blok lagi aja. Di situ kita mirroring. Kita klik mirror. Di situ klik bagian luar, nah, nanti akan seperti ini, kita tarik ke atas saja. Nah, selesai. Habis itu klik yes, karena kita akan ngapus yang sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Dah, kita blok lagi, habis itu kita move. Nah, kita matikan auto mode-nya ya, biar kita bisa lebih fleksibel. Kita matikan, habis itu kita tarik, kita klik yang bagian luar sini ya. Oke, kotak bagian luar, habis itu kita geser, ya, kita geser dulu. Nah, kita masukkan ke dalam dinding ya. Karena kan posisi kusen di dinding, nggak gantung gitu ya. Jadi di sini kita paskan di pojok ya, di pojok kolom. Ini kolom ya, yang cor-coran gitu ya. Kalau yang lain kan bisa bata ringan ataupun hebel atau batu bata merah ya. Nah ini dipasin, klik kiri. Nah, nanti jadi seperti ini. Oke, lanjut. Kamar ya. Kalau kamar gambarnya nanti seperti ini teman-teman pintunya. Oke, pintunya juga di sebelah sini ya untuk daun pintunya masuk ke dalam tapi dia ke pojok ya.
Oke. Nah, ini kita blok. Sekarang kita mau rotate. Kita klik rotate. Habis itu kita klik lagi bagian pojok sini. Terus kita rotate, tapi kita nyalakan dulu auto mode-nya. Oke, daun pintunya menghadap ke dinding ya. Berarti kira-kira seperti inilah ya. Terus kita blok lagi. Habis itu kita mirroring. Klik. Bentar. Ini madep kemana sih? Bentar. Pintu. Oke, kita blok lagi deh. Kita blok lagi. Terus kita rotate. Kalau di mirror nggak ini. Kita rotate aja deh. Kita klik. Bentar. Ini ke sana. Berarti di mirror. Yes. Blok lagi, kemudian baru kita rotate deh. Nah, rotate-nya harusnya sebelah sini nih. Nah, dah. Terus kita blok lagi, baru kita move ya. Sama kayak tadi kita matikan ortogon, terus klik bagian luar, kita pasin aja di kolom. Oke, kita pasin di kolom, klik kiri, dah. Selesai. Oke, ini gantian yang pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi tuh ini ya. Ini madep ke dalam nih, yang pintunya. Kita blok lagi, nggak usah. Kita blok pintunya aja. Oke, kita bentar, menghadapnya ke rotate dulu berarti ya. Kita rotate. Yes. Kita rotate. Oke, udah sama ya? Oh, belum ya? Ini madep ke sini ya. Udahlah. Nggak apa-apa lah. Pintunya beda sendiri nanti. Ini kita move aja, balik lagi, kita blok lagi, dan kita move. Oke, sama kayak tadi ya. Kita matikan dulu auto mode-nya. Habis itu dipaskan di bagian sini kolomnya ya. Oke, sudah. Bagian sini, udah kita buat gini aja. Tinggal tarik aja, tinggal move. Terus kita klik bagian sini biar pasin sama ini ya. Cor-coran untuk kolomnya ya. Jendelanya sama kayak tadi ya. Tinggal di blok, kemudian kita move. Oke, kita geser. Nah, masukin ke dalam ya jendelanya ya. Masukkan ke dalam. Sudah. Ya, sorry, ini kita harusnya matikan dulu. Kita blok, kita move dulu. Kita matikan bagian sini. Terus kita pindahkan ke bagian ini ya. Pindahin dulu, blok lagi. Terus kita move. Kita masukkan ke dalam tembok. Nah, udah. Oke, seperti ini. Ya, nanti bikin ini yang baru ya. Jendela yang baru tinggal di copy aja. Sorry, tinggal di copy aja. Di blok dulu, kemudian kita copy. Klik bagian sini. Nah, tinggal masukkan aja ke sama kayak tadi ya. Oke, sudah. Nah, ini sudah jadi.
Nanti tinggal dinamainnya ya teman-teman ya. Tinggal klik bagian sini, teks. Misalnya ini kita blok dulu ya. Di sini. Kemudian kita ketikkan di sini ruang. Oh sorry, ini kita ganti dulu. Teksnya pakai by block biar warna putih aja. Terus ini pakainya Times New Roman. Terus kita buat ruang tamu. Kita bold. Itu ukurannya kita bikin jadi 12 lah ya. Boom. Enter di mana aja. Terus kita blok. Kita move. Nah, di sini ya, ruang tamu. Udah jadi. Kemudian ini kan ada kusen pintunya masuk ke dalam tembok ya. Nah, gimana kita hilangin penghalangnya? Caranya kita klik sembarang lagi, kita blok. Habis itu klik di sini bagian trim. Nah, habis itu kita arahkan ke objek yang memang kita mau hilangkan. Nah, ini mau dihilangkan kan ya? Nih. Nah, ini kita arahkan sampai hilang seperti ini. Ini juga kita hilangkan biar bisa masuk orang ya, biar keluar masuk. Ini juga sama ya, kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Kita hilangkan lagi biar pintunya bolong bisa masuk orang. Sudah? Selesai? Ya, seperti ini. Terus ini nanti teman-teman bisa namain lagi ya, ini kamar, teras, kamar mandi, dapur dan sesuainya. Disesuaikan dengan gambar yang kemarin teman-teman digambar manual, oke? Habis itu kita arsir temboknya ya. Kita blok lagi. Oke, kalau sudah kita klik di sini bagian hatch ya. Bagian hatch kita klik, kemudian kita pilih ANSI 31 ya. Habis itu di sini kita warnanya jadi hijau aja ya. By layernya sebentar. Kita home, kemudian ini kita pilih tadinya jendela ya. Kan yang mau kita arsir dinding, berarti kita hijau ya. Terus klik di bagian sini lagi tadi hatch. Kita blok dulu, kita klik di sini hatch. Habis itu pilih ANSI 31. Di sini nanti dipilih 6 ya. Untuk arsirannya dinding. Nah, kita tinggal arahkan saja, klik kiri, arahkan lagi klik kiri, kita arsir. Ini kita arsir, arsir, arsir ya. Oke, kita arsir dulu. Nah, kalau sudah, kita arsir yang bagian kolom ya. Ini cor-coran ini, kolom ini. Kita arsir juga sama kayak tadi caranya, tinggal diklik hatch. Kemudian di sini pilih berapa ya? 0,5 kali ya. 0,5 biar terlihat lebih padat gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita arahkan, geser lagi, arahkan lagi, terus harusnya di sini ada kolom ya. Nanti teman-teman bikin sendiri kolom ya, pakai line 15 berarti ya, 15 kali 15. Ini juga sama ya, harusnya ada kolom, tadi saya nggak bikin kolomnya. Kemudian teman-teman arsir dulu nih bagian kolomnya. Ini juga sama, tidak ada kolom ya, harusnya ada kolomnya. Ya, ini juga sama, ntar dibikin kolom ya. Ini kita arsir dulu aja yang ada kolomnya. Oke, sudah. Seperti itu caranya ya. Tinggal nanti teman-teman kasih keterangan atau keterangan tadi ya, skalanya berapa kali berapa, berapa banding berapa dan seterusnya. Ya. Seperti itu gambaran untuk membuat. Nah, nanti teman-teman silahkan buat rangkaian listriknya juga ya, wiring listriknya seperti ini. Tinggal dibuat pakai line untuk simbol X ya, simbol seperti ini juga sama, tinggal pakai rectangle ataupun dengan menggunakan circle ya, circle kemudian dikasih line dan seterusnya. Nanti teman-teman buat simbol-simbol ini ya dengan menggunakan AutoCAD ya. Kemudian nanti dikasih keterangan juga seperti ini, 220, 80 lebarnya dan seterusnya ya. Gampang, tinggal teman-teman tarik aja buat garis aja di sini ya. Di sini misalnya kayak tadi ya. Kita buat sembarang di sini. Sesuaikan dengan garis di sini ya. Kita klik line. Nanti teman-teman tinggal digaris aja, dikasih buat keterangan di situ ya. Nih, oke, kita nyalakan dulu. Kita klik line. Nah, kita ambil, tarik misalnya di sini sampai sini. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ditarik aja nih. Kasih jeda aja misalnya
Kita move. Kita matikan dulu nih ortogon. Nah, biar lurus gitu ya. Oke, seperti ini nanti teman-teman tinggal namain aja nih. Apa, berapa senti, dan seterusnya gitu ya. Sama seperti ini ya. Oke, seperti itu caranya untuk membuat AutoCAD, gampang ya. Nggak susah, tinggal buat pintu, jendela, dan lain sebagainya. Nah, nanti gimana kalau rumahnya 2 lantai? Ya silakan nanti teman-teman tinggal bikin aja line gitu ya. Terus kita rubah di sini layernya pakai yang dinding. Klik di sini. Di sini 15, ke bawah 15, kanan 15, ke atas 15 juga. Oke, nah jadilah kolom. Kemudian kalau mau ngarsir tinggal klik sini hatch. Ini kita bikin 0,5 ya. Dan kita arahkan seperti ini. Nah, udah jadi deh. Udah jadi kolomnya. Nanti teman-teman bikin kolom lagi di sini ya yang belum dan seterusnya. Dindingnya boleh 0,5, boleh bikin 15 ya, offsetnya di sini, atau mau dibikin 30 ya silakan aja. Tapi umumnya biasanya sih dinding hanya 15 cm gitu ya. Kalau 30 cm habis tanahnya buat dinding doang gitu ya. Kebanyakan nanti. Apa-apa ini segini juga udah standar ya. Nah, nanti dibikin kolom juga di bagian luar sini ya. Untuk bagian teras tinggal ditarik lagi aja nanti kayak tadi. Ambil pojok kiri, kemudian tarik ke atas 15, ke atas 15 ya. 15 lagi. Kiri 15, enter, dan di escape. Dah, tinggal di hatch 0,5, arahkan, dah, jadi deh seperti ini. Nanti tinggal dibikin kolom lain. Oke, cukup mudah ya untuk teman-teman membuat desain ya, desain gambar 2 dimensi ya untuk denah dari sebuah rumah. Sisanya nanti teman-teman tinggal dibuatkan seperti ini ya, simbol dari wiringnya ya. Teman-teman pakai wiringnya, nanti jangan lupa ya untuk tugasnya. Seperti itu, untuk tugas mungkin nanti saya mintanya teman-teman yang bikinnya gampang dulu aja. Misalnya 2 ruangan ya, kamar sama kamar mandi gitu, kamar kos-kosan gitu. Nanti baru untuk yang proyek besarnya di UAS, baru nanti denah rumah yang kemarin kalian gambar di hard ya. Harus gambar yang sesuai dengan apa yang kalian gambar di hard file kemarin. Akan saya cek juga kan, jadi saya samakan ya, include dengan wiringnya. Untuk tugas minggu ini, yang gampang aja, nanti teman-teman gambarnya adalah di 2 ruangan aja, kamar sama kamar mandi misalnya ya. Tapi beda-beda ya, kamarnya terserah lah mau ukurannya berapa, 2,5 kali 3, 3 kali 3, atau 3 kali 10, atau 5 kali 4 ya terserah ya. Kamar mandinya juga terserah ukurannya ya, nanti saya bikinkan tugasnya ditaruh di drive. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Ya, mohon maaf nih hari ini nggak ada yang nggak bisa join ya. Silakan, gimana Erlangga? Pak, izin bertanya untuk UAS itu nanti sistemnya kira-kira offline atau online ya Pak? Nggak ada offline online, pokoknya ngumpulin project dah. Oke baik, terima kasih Pak. Oke. Ujian juga kalau cuma ngisi soal, sebutkan, jelaskan. Lah, kalian mahasiswa bukan anak SMA. Bikin project langsung. Oke, individu tidak berkelompok. Gambar apa yang kalian gambar di manual kemarin dipindahkan ke dalam bentuk software AutoCAD. Dikirim hasil rendernya, jadi ini semua di render nanti ya. Jangan dikirim begini, jangan di screenshot, di blok terus kemudian teman-teman import ya. Nanti teman-teman bikin jadi PDF kah atau jadi yang lain gitu ya, di other formats ya. Oke, seperti itu. Jadi atau dijadiin JPEG juga boleh ya. Nanti intinya akan gambarnya akan seperti ini. Kurang lebih akan seperti ini atau seperti gambar yang kemarin teman-teman buat ya. Ada keterangan skalanya, namanya kalian, berapa ukurannya dan lain-lainnya. Clear? Clear ya? Silakan, Nabila. Izin bertanya Bapak, untuk etiketnya tetap pakai etiket nggak Pak? Untuk tugasnya? Apa? Sorry, suaranya patah-patah. Untuk tugasnya pakai etiket juga kayak yang AutoCAD. sebelumnya atau enggak? Etiket.
Tiket. Oh iya, iya. Benar. Berarti pakai cara yang kayak tadi ya, Pak? Betul. Cara kayak yang tadi, tapi sesuaikan dengan gambar yang kemarin untuk project ya. Kalau project itu sesuaikan dengan tugas yang kemarin dikerjakan, yang hard. Nah, kalau untuk tugas minggu ininya nanti gambarnya satu kamar mandi aja. Sama gambar si wiringnya. Latihan gambar wiring ya. Cari tahu ya. Banyak kok di buku e-book tentang AutoCAD juga ada gitu ya. Untuk membuat, atau tadi kan sudah belajar tuh basicnya. Nih kalau line untuk apa ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada lagi? Raihan? Silakan. Bedanya jauh emang. Bedanya di mana? Ya intinya dibuat nama ruangan dong, sama ya sesuai dengan standar. Kalau kalian melihat denah aja, kan tadi ada denah tuh yang di tugas 10, sorry, di slide 10, slide pertemuan 10. Ya kayak gitu standarnya, tapi nanti teman-teman dikasih skala kayak kemarin yang di tugasnya ya, kemarin saya contohkan. Gitu ya. Cukup? Oke, cukup ya. Baik, presensinya saya hadirkan semua saja karena biar adil ya, karena hari ini tidak bisa semuanya join gitu ya. Jadi hanya yang beruntung saja yang bisa join hari ini. Sisanya nggak bisa join ya tadi karena terbatas ya Zoom-nya. Jadi hari ini saya inilah ya, saya buat hadir semuanya saja. Tapi nanti teman-teman kerjakan tugas ya. Nanti saya kasih tugasnya di Drive, dipantau. Kerjakan seperti biasa 1 minggu, tidak boleh kurang, tidak boleh, sorry bukan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 1 minggu, sesuai dengan yang saya berikan waktunya. Sampai hari ini masih ada aja nih yang belum kumpulin tugas, jadi ya tolonglah dipercepat gitu ya. Kalau terlambat tidak akan saya nilai tugasnya, jadi dikerjakan. Oke, AutoCAD-nya bebas ya, mau pakai 2000 berapapun ya, disesuaikan saja ya dengan laptop kalian. Oke, baik, itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan ya dalam penyampaian. Mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat, karena seharusnya ilmu drafting untuk gambar dengan AutoCAD ini bisa kepake teman-teman di industri. Ya, ini basic banget ya, sebenarnya basic banget. Nanti teman-teman bisa kembangin lagi dengan ikut mungkin dengan pelatihan-pelatihan di luar sana ya, karena waktunya terbatas, nggak mungkin saya melatih teman-teman sepenuhnya sampai benar-benar jago gitu ya. Saya hanya menjelaskan basic, nanti teman-teman kembangkan sendiri ya dengan cari pelatihan ataupun lihat tutorial dari YouTube juga banyak, atau bisa beli buku AutoCAD-nya ya, tutorialnya. Oke, seperti itu. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.